Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu, terutama ada kekhususan Masjid Jabal Su'ada di BDI ini, karena sejak pandemi kajian kita yang dulu kita laksanakan di hari Ahad kita hentikan, kemudian kita tidak lanjutkan kembali kajian tersebut hingga akhirnya berpindah tempat ke masjid yang lain, dan buku yang dulu kita bahas mau dilanjutkan di kajian ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan oleh Allah kesehatan, nikmat keimanan dan keislaman, sehingga kita sampai hari ini masih dalam keadaan beragama Islam dan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, terkhusus setelah kita melalui bulan Ramadan yang tentu konsistensi setelahnya itu berat. Konsistensi setelah Ramadan itu sesuatu yang sangat berat. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban kita dalam agama Islam ini, menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayat, dan semoga Allah menerima ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan kemarin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan mulai dengan pengenalan terlebih dahulu terhadap buku dan materi yang mungkin akan menjadi bahasan kita selama beberapa waktu ke depan. Karena mempelajari sesuatu mungkin akan lebih menarik apabila kita mengetahui apa yang akan kita pelajari beserta rincian-rincian materinya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, mulai hari ini insya Allah setiap hari Senin bila tidak ada halangan, kita akan membahas buku ensiklopedi sholat. Bukunya seperti ini. Saya yakin jamaah banyak yang sudah punya, karena kajian ensiklopedi sholat ini sudah kita mulai justru di masjid ini pertama kali, kira-kira di tahun 2019. Kemudian karena pandemi di 2020, saya ingat materinya baru sampai 9 pertemuan. Setelah itu bubar jalan. Ketika COVID sudah mulai turun, kajian saya mulai kembali di tahun 2021 kalau tidak salah. Tapi karena Masjid Jabal Su'ada ketika itu belum siap, karena di sini pertimbangannya komplek perumahan, ya, dan pertimbangan lainnya, sehingga kajian 2019 itu tidak dilanjutkan di sini, melainkan kita pindah ke bandara. Mulailah kita membahas buku ini dari awal lagi, ya, mulai dari jilid 1, dan kita laksanakan setiap hari Rabu. Perkembangannya, akhirnya masjid-masjid yang lain melihat bandara mulai buka, maka ikut-ikut buka juga. Alhamdulillah. Maka mulailah buka Masjid Istiqlal. Mereka tanya kapan kita mulai kajian juga, karena bandara sudah mulai. Akhirnya saya buka kembali di hari Sabtu zaman sebelum pandemi. Dan karena buku ensiklopedi sholat ini jumlahnya 3 jilid, daripada cari buku yang lain, saya bukalah jilid ketiganya.
Saya tidak buka jilid keduanya karena saya pertimbangkan nanti buku jilid 2-nya lanjut di bandara aja. Karena jilid 3 itu materinya lebih banyak seputar kematian dan sholat jenazah dan berbagai hukum fikih yang berkenaan dengannya. Maka kita sejak 2021 juga mulai kajian sholatul mukmin atau ensiklopedia sholat di jilid ketiganya, di bagian seputar kematian. Kemudian di hari Senin, ya, mulai hari ini saya koordinasi dengan takmir. Tadinya itu cuma mau kajian bulanan untuk ganti tempat yang hari Selasa di Istiqlal. Mungkin jamaah yang ikut di Istiqlal tahu saya punya program setiap bulan satu kali kajian Selasa di Istiqlal itu dipindahkan ke masjid yang lain supaya di masjid yang lain juga kebagian pengajian lah begitu. Nah, ternyata takmir bilang bagaimana kalau yang Senin seminggu sekali. Jadi yang tadinya cuma saya maunya Selasa satu bulan satu kali malah jadi Senin seminggu sekali. Dan daripada cari buku yang lain, sementara ensiklopedia sholat ini ada jilid keduanya yang belum dibahas, maka saya putuskan mulai 2 hari yang lalu ensiklopedia sholat jilid 2. Jadi nanti jamaah yang dirahmati Allah, kalau ingin mengikuti kajian ini secara lengkap seluruh bukunya, hari Senin jilid 2 di BDI, hari Selasa jilid 3 di Istiqlal, hari Rabu jilid 1-nya di bandara, di Masjid Assalam Bandara. Kalau kelewatan, artinya tidak sempat ikut dari awal, maka rekamannya insya Allah sejauh ini komplit ada di channel YouTube dan Facebook saya, Muflisa Fitra Official. Bapak Ibu bisa menyimak kajiannya dari awal. Tapi kalau untuk yang jilid 1 itu sudah 30-an video ya, karena sudah berlalu setahun. Kalau yang di Istiqlal itu baru belasan, sedangkan yang di sini baru baru perdana malam ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, apa yang akan kita bahas dari buku ini? Yang sudah punya buku bisa buka di daftar isi. Ya, sekali lagi bahwa jamaah di sini saya yakin banyak yang sudah punya, karena dulu kajian di BDI saya mulai ensiklopedia sholat ini sudah banyak yang punya. Tadi ada yang tanya beli buku di mana Ustaz? Antum bisa lihat di pengumumannya, di situ ada kontak personnya. Dan memang kajian seperti ini paling enak punya buku sendiri-sendiri, karena dengan menyimak apa yang ada di buku, kita bisa pegang pena, bisa pegang stabilo, mana yang penting diwarnai. Kemudian kalau ada catatan penting tinggal dicatat pakai pena. Karena sebagian teman-teman saya yakin juga sudah tahu bahwa ada kalanya saya mengoreksi terjemahannya. Jadi nanti metodologinya seperti ini harusnya. Saya punya pembaca, dia baca versi Indonesia ini, sedangkan saya menyimak versi Arabnya pakai laptop ini. Tapi ini pembacanya nggak kelihatan. Jadi nanti ketika dibacakan Indonesianya oleh Qori, saya menyimak bahasa Arabnya. Siapa tahu ada terjemahan yang menurut saya harus diganti karena fatal dari sisi kesalahan arti. Karena ada sebagian hal, ya, sebagian terjemahan yang kalau kita ikuti terjemahannya nanti malah salah kaprah. Saya pernah contohkan di masjid ini juga dulu ya. Di sebagian masjid itu ada buku judulnya Minhajul Muslim. Dulu dibahas oleh Al-Ustadz Abdurrahman rahimahullah di Wika hari Selasa. Ada salah satu terjemahannya di bab kurbannya, dia menerjemahkan seperti ini: disunnahkan untuk tidak mengambil
kuku dan rambut bagi yang mau berkurban. Yang biasanya kita pahami, rambut dan kukunya siapa? Yang mau berkurban, betul? Nah, di buku itu diterjemahkan rambut dan kuku hewannya. Kayak apa kuku sapi? Nggak bisa diambil tuh kayak apa? Ya, artinya kalau kita berpedoman pada terjemahan saja tanpa mengoreksi dan mengcross check dari buku Arabnya, kadang kita dapati terjemahan itu ada yang keliru dan membuat pemahaman kita juga salah. Itulah juga kenapa kita perlu belajar kepada seorang guru yang memahami bahasa Arab. Ya, jadi seorang ustadz itu tidak bisa kalau duduk di meja menjelaskan kepada umat tapi dia tidak memiliki bekal bahasa Arab, hanya berbekal kitab bahasa Indonesia, dikarenakan nanti kadang-kadang pemahaman kita salah gara-gara terjemahannya juga salah. Baik. Yang akan kita bahas insya Allah pertama tentang masjid dan hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid. Contoh nomor 10 tentang mengubur manusia dalam masjid, boleh atau tidak. Tentang nomor 13, apa hukumnya mencari barang hilang di dalam masjid. Atau apa hukumnya takmir mengatakan di mikrofon, telah ditemukan kunci motor, siapa yang merasa kehilangan datang kemari. Nomor 14, apa hukumnya jual beli dalam masjid. Misalnya jamaah lagi i'tikaf, karena terbiasa jual beli, terus ditanyain lewat WhatsApp, akhirnya melayani penjualan waktu lagi i'tikaf dari masjid. Bagaimana kalau justru sebaliknya, mau beli? Misalnya jamaah lagi i'tikaf, istrinya bilang, "Bi, tolong belikan online, carikan toples-toples yang murah, Tokopedia." Akhirnya lagi i'tikaf, beli online. Apa hukumnya? Bayar utang, apa hukumnya? Kemudian nomor 17, main-main di dalam masjid, apa boleh atau tidak boleh? Nomor 19, apa hukumnya bicara di dalam masjid dengan pembicaraan-pembicaraan yang entah menyangkut jual beli, menyangkut agama atau semacam itu. Nomor 21, ini bab yang paling banyak menjadi konflik di sebagian masjid. Bahkan saya pernah diberhentikan pengajian saya gara-gara nomor 21 ini. Ya, nomor 21, hukum sholat di antara tiang masjid. Pas kebetulan Masjid Jabal Uswada ini punya tiang di antara sof. Alhamdulillah akhirnya setelah kita beri masukan, dibuatlah itu. Bapak-bapak bisa lihat kan, jarak yang coklatnya dengan kremnya itu di bagian tiang paling besar sendiri. Ya, buat apa itu? Jawabannya ada hubungannya dengan nomor 21 ini. Bolehkah kita sholat antara tiang ke dinding? Tiang ke dinding. Atau bolehkah kita sholat di antara dua tiang ini? Ini pembahasannya di nomor 21. Ya, dan saya pernah punya kajian tanya jawabnya secara lisan. Kebetulan yang bertanya adalah orang luar di masjid yang kebetulan memang ada dua tiangnya. Karena namanya juga ditanya lisan, "Ustadz, apa hukumnya kita sholat di sini?" Dia jawab, ditanya seperti itu. Tanyanya lisan, mau ndak mau jawabnya lisan. Ya, maka saya jelaskan hukumnya. Apa hukum sholat di antara dua tiang? Setelah dijelaskan, besoknya dapat surat pemberhentian. Nah, bukan SP. SP itu surat peringatan. Oh iya benar, SP, surat pemberhentian. Nggak boleh lagi ngisi pengajian gara-gara menjelaskan sesuatu yang ditanya secara lisan. Dan itu ada pembahasannya. Itu bukan keluar dari kepala saya. Para ulama membahasnya. Nah, kemudian apa hukumnya? Nomor 22, duduk bikin lingkaran, bikin halakoh sebelum sholat Jumat di dalam masjid. Apa hukumnya? Nomor 24, sholat di gereja.
Apa hukumnya yang nomor 26, kaum wanita sholat di masjid? Apa hukumnya nomor 27, duduk bertinggung, yaitu duduk memeluk lutut. Memeluk lutut sambil nyimak khutbah. Pernah? Ya, supaya tidak ngantuk, maka dia peluk lututnya sambil lihat ke arah khotib. Begitu dia ngantuk, jatuh dia ke samping. Ya. Nomor 28, apa hukum seputar mimbar? Ini namanya mimbar. Ini namanya podium. Kalau mimbar itu bentuknya tangga. Nanti sampai pada pembahasan, sebenarnya yang benar itu mimbar ini boleh begini ataukah harus bentuknya tangga yang 3 anak tangga. Ya, kalau dibilang oh ini nggak boleh, oh berarti ini mimbar bidah atau bagaimana? Ini adalah pembahasannya secara khusus. Nah, takmir jangan takut ya membaca ini. Aduh, nanti ini kalau diganti sudah mahal-mahal dibikin, gitu kan? Dan memang ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi lebih meyakini bentuk podium itu tidak apa-apa. Nah, kemudian nomor 32, memisahkan pundak 2 orang. Nah, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian yang akan kita juga bahas di kajian ini adalah bab seputar imamah di dalam sholat. Apa itu imamah? Jawabannya keimaman. Misal, apa hukumnya laki-laki mengimami perempuan 1 orang tapi bukan mahram? Misalnya apa? Teman kantor, dia soleh sendirian dan teman kantornya perempuan solehah sendirian. Jadi kalau mau sholat di kantor itu tidak ada yang mau sholat kecuali mereka berdua. Bolehkah mereka berdua berjamaah? Nah, itu akan dibahas nanti. Bagaimana cara menyusun shaf? Bagaimana hukumnya apabila perempuan mengimami sesama perempuan? Di mana dia berdiri si imamnya? Bila imamnya 1 orang, makmumnya 1 orang laki-laki, keduanya laki-laki, di mana imamnya berdiri? Apakah sebagaimana yang banyak dikerjakan orang, kakinya selisih? Paham maksud saya kakinya selisih? Si imamnya maju di depan dikit, makmumnya mundur dikit, ataukah justru sejajar? Mana yang benar? Apa hukumnya makmum lebih depan daripada imamnya? Apa hukumnya apabila laki-laki sendiri, makmumnya semua perempuan? Apa hukumnya bila 1 laki-laki imam, 1 laki-laki makmum, 1 perempuan makmuah? Bagaimana cara mereka menyusun softnya? Kemudian termasuk juga bagaimana hukumnya orang sholat zuhur menjadi imam bagi orang yang mau sholat asar. Atau sebaliknya, ada orang mau sholat asar, ada orang yang belum sholat zuhur mau jadi makmumnya. Apa hukumnya orang ba'diyah zuhur mau sholat sunnah 2 rakaat, ternyata ada orang baru datang dan terlambat belum sholat zuhur? Bolehkah mereka berjamaah? Imamnya sunnah, makmumnya wajib? Atau dibalik, imamnya yang wajib, makmumnya yang sunnah? Begitu. Bolehkah kalau ada orang dia tidak wudu, misalnya karena luka bakar, lalu dia jadi imam, sementara makmumnya semua yang wudu, imamnya ini yang tayammum? Bolehkah seorang yang bertayammum menjadi imam bagi orang yang wudu? Begitu juga sebaliknya. Nanti itu semua insya Allah akan dibahas di bab 25 atau bab kedua di kajian kita ini tentang imamah dalam sholat. Ada bab D, coba dilihat. Orang yang paling pantas jadi imam siapa? Kalau di sebagian masjid, yang tua. Di sebagian masjid,
Yang berhak jadi imam adalah yang pertama kali mengajak orang bikin masjid, bukan yang bagus bacanya. Ada juga yang karena dia yang pewakafnya. Ya. Kalau kebanyakan di kampung-kampung ya yang tua. Meskipun bacaannya amburadul. Berarti nanti akan turun masalahnya kepada apakah sah orang yang bagus bacaannya menjadi makmum bagi orang yang buruk bacaannya. Nah. Oh iya, termasuk juga bab tentang orang yang jadi imam tapi dia justru orang yang paling dibenci di situ. Ya. Misalnya dia imam, tapi tata tutur katanya, cara bicaranya, perilakunya itu membuat orang benci sama dia. Apa hukumnya dia jadi imam? Kemudian di bab selanjutnya kita akan bahas tentang sholat orang sakit. Mulai dari bagaimana cara dia berwudu, cara dia mandi, cara dia tayamum. Bagaimana kalau dia bisa wudu tapi tangannya tak bisa mengangkat. Maksud saya, anggota wudunya bisa dibasahi, tapi orangnya lumpuh. Ada lagi orang yang tangannya bisa diangkat, tapi badannya nggak bisa tidak bisa dibasahi. Bagaimana mereka bersuci? Sampai pada bahasan sholat, bagaimana kalau tidak bisa berdiri? Bagaimana kalau tidak bisa duduk? Bagaimana kalau tidak bisa berbaring? Ya. Terus bagaimana kalau seseorang lumpuh total? Bagaimana sholatnya? Ini akan nanti dibahas di bab orang sakit. Sholat bagi orang yang sakit. Di bahasan berikutnya kita akan baca sholat orang musafir. Di antaranya adalah hukum seputar qasar. Apa itu qasar? Kemudian jamak. Kemudian jamak dan qasar. Kapan orang boleh mulai qasar? Dan kapan sudah tidak boleh qasar lagi? Kalau orang Balikpapan pergi ke Samarinda, di kilo berapa dia sudah boleh qasar? Kilo 50 boleh atau tidak? Kilo 23 boleh atau tidak? Orang Balikpapan safar ke Samarinda, sekarang menuju ke Balikpapan, yaitu pulang. Sampai kilo berapa dia masih boleh qasar? Sampai kilo mana dia sudah tidak boleh qasar? Sampai kilo 50 apa masih boleh qasar? Sampai kilo 10 apa masih bisa jamak qasar? Ya, ini semua akan dibahas di dalam bab sholat musafir. Selanjutnya akan dibahas tentang sholat khauf. Itu sholat karena rasa takut, dalam keadaan sangat ketakutan. Seperti karena adanya peperangan, sholat dikarenakan adanya bencana alam, sholat karena ada binatang buas, dan lain-lain. Nanti insya Allah akan dibahas di bab sholat khauf. Di bab 29 akan kita baca tentang sholat Jumat, tentang siapa yang wajib sholat Jumat, siapa yang tidak wajib sholat Jumat. Kemudian bagaimana untuk musafir, bagaimana dengan orang yang sangat berat untuk mengerjakan sholat Jumat. Bagaimana kalau seandainya ada orang safar di hari Jumat tapi mendengar azan, atau dia tinggal di rumah yang rumahnya sebelah masjid, haruskah dia menghadiri Jumatan? Ya, dan seterusnya. Nanti di bab yang terakhir di buku ini kita akan baca sholat Aid dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti apa hukumnya, apa etikanya, kapan waktunya, bagaimana tata cara sholatnya. Teman-teman yang tahu media sosial, Instagram, Facebook, di hari-hari Lebaran kemarin dapat video ada orang takbir yang harusnya takbir 7, dia malah ruku, terus malah sujud. Kalau yang mengerjakan itu satu orang, oh ya ngantuk kayaknya dia itu. Tapi kalau satu soft, kayak apa itu?
Bukan sesuatu yang lucu lagi, tapi miris. Ya, kalau kita sholat Id, terus kita agak mengantuk, takbir zawaid yang 7, imamnya Allahu Akbar gitu kan. Terus ada yang latah langsung ruku, satu orang. Oh maklum aja, mungkin dia ngantuk. Meskipun tentu harusnya dia aneh juga. Masa iya baru takbir Allahu Akbar sudah ruku? Kapan baca Al-Fatihahnya? Ini bukan satu orang dua orang, ini satu soft, ya kan? Itu menjadi tanda tanya, orang-orang ini belajar atau tidak? Ya, ikut kajian atau tidak? Kok satu soft gitu? Nah, jadi ini sangat penting untuk dibaca, yaitu tentang sifat sholat Id. Kemudian masalah khutbah Id. Saya tidak tahu apakah nanti akan dibahas khutbah Id itu sebenarnya berapa khutbah? 1 khutbah atau 2 khutbah? Seperti Jumatan atau seperti khutbah nikah? Ya, diselingi dengan duduk atau tidak? Ada juga bahasan bagaimana kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Kita kemarin hari apa ya? Senin ya. Nah, kalau hari Jumat, apakah wajib Jumatan lagi? Bila tidak wajib, siapa yang tidak wajib? Bila wajib, siapa saja yang wajib? Kemudian nanti ada tambahan yang di luar dari bab sholat, yaitu pada bab zakat fitrah. Kemudian bab tentang berkurban. Zakat fitrah atau zakat fitri ini dimasukkan oleh penulis karena berkenaan dengan Idul Fitri. Sedangkan bab berkurban dimasukkan oleh penulis di dalam kitab ini, padahal dia bukan bab sholat, dikarenakan hubungannya dengan Idul Adha. Nanti juga saya menyarankan jamaah untuk bisa membaca buku ini di bab L, ya, subbab L tentang berkurban, khususnya bagi yang akan berkurban nanti di tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah diantara bab yang akan kita baca di kajian ensiklopedia sholat di kajian hari Senin di Jabal Suada BDI ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, saya sharing sedikit kenapa kajian ini saya ambil di weekdays, bukan di weekend. Kalau dulu di weekend, di sini hari Ahad, dan mungkin yang dulu biasa ikut, lihat di masjid ini kayaknya over capacity. Kadang-kadang ada yang sholat di tempat sandal, ya, bersebelahan dengan sandal, dikarenakan lebih dari kapasitas. Ya, sampai-sampai saya mendengar ada sebagian penduduk yang kalau hari Ahad sholat maghribnya nggak di sini. Saya dengar ada yang menceritakan ketemu dengan sebagian orang pergi ke Masjid Telkom. Ya, dikarenakan di sini kadang-kadang nggak dapat tempat. Ya. Nah, kemudian tapi bukan soal itu saja sih. Ya, karena bagaimanapun jamaah, kalau kita bangun masjid, kita sumbang uang ke masjid, kemudian masjidnya dipenuhi oleh manusia sampai over kapasitas, harusnya kita senang. Karena pahala kita semakin banyak. Ya, itu tidak. Tapi sebenarnya bukan masalah itunya. Saya pernah ceritakan ini di kajian di Istiqlal hari Selasa. Saya mau merubah kajian-kajian saya yang dulunya di hari Sabtu, di hari Ahad, ya, dikarenakan faktor itu hari libur. Jadi supaya banyak yang bisa ikut, saya ganti ke hari Senin, Selasa, Rabu. Bukan soal banyak tidaknya jamaahnya, tapi dikarenakan saya berpikir kalau terlalu fokus sama kajian-kajian umum saja, ya, pindah satu masjid ke masjid yang lain, kapan saya bisa dakwahi keluarga-keluarga saya? Sementara waktu yang paling nyaman untuk kami bertemu dengan sepupu, dengan tante-tante, ya, dengan ipar-ipar, itu adalah di weekend. Sehingga kemudian saya punya program pribadi, kajian umum weekdays.
Sedangkan untuk weekend kajian luar kota, atau kalau tidak ada luar kota berarti keliling ke keluarga-keluarga. Tujuannya adalah untuk mengajak keluarga supaya mereka mau belajar agama. Nah, saya juga mengajak kepada teman-teman kalau begitu, coba diprogramkan untuk kita belajar bukan untuk diri sendiri. Kita belajar dan ilmu yang kita dapati dari kajian-kajian itu kita coba untuk tularkan kepada keluarga-keluarga kita yang mungkin belum belajar. Apalagi orang yang dalam satu rumah, yang satu atap. Ya. Begitu juga yang tidak satu atap, sepupu-sepupu, tante, paman, kai, nenek. Mungkin kita tidak bisa memulai itu semua dengan tiba-tiba datang buka buku, isi pengajian, nggak mungkin. Nggak mungkin juga kita tiba-tiba bikin grup keluarga, terus bilang setiap satu Ahad saya mau ke rumahnya ini, terus kita kajian keluarga. Karena kadang-kadang mungkin mereka menolak. Tapi kita bisa mulai dengan datang bawa roti, datang bawa apa yang bisa dibawa, makanan-makanan. Ya, cuma bahkan kadang-kadang datang cuma 10 menit hanya untuk antar makanan dan tanya kabar, gimana Kai, gimana Cil, Om, kabarnya. Cuman basa-basi sebentar, 10 menit pulang. Setelah itu dia bertanya-tanya, itu kesambet apa dia itu? Lamanya kita nggak lihat dia, tiba-tiba dia datang bawa makanan. Ya, lalu kita pindah-pindah sepupu yang satu, ipar yang satu ke keluarga-keluarga yang lain, sehingga lama-lama akhirnya terbentuk branding baru, new brand. Oh ini loh, si Fulan yang selama ini kita kenal kaku, nggak negur, nggak salaman sama yang perempuan-perempuan sepupu-sepupu. Ya, sekarang menunjukkan wajah baru. Ya, dia lebih akrab. Dia mau berbicara dengan kita masalah-masalah umum. Kemudian kadang-kadang kita ngobrol sama dia itu ada masalah agamanya, jadi dapat ilmunya. Itu yang saya kerjakan juga kepada sepupu-sepupu saya belakangan ini. Ya, di antara mereka ada yang berkata, alhamdulillah dia, kamu kalau datang itu pokoknya kita yakin pasti ada pembicaraan positif. Itu kata-kata sepupu yang dia itu berjilbab sebenarnya. Ya, dia belum berjilbab, tapi ketika kami kabari, kami mau datang ke sana, itu mereka sudah siap-siap bikin teh, bikin sanggar. Kemudian bersiap untuk, pokoknya kalau ada pertemuan keluarga pasti ada pembicaraan positif katanya. Dan itu menambah apa ya? Pokoknya bagi dia menambah sesuatu yang baik lah untuk kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, pembicaraan kita sebagai pembukaan kajian ini berkaitan dengan kita bahas buku apa. Insya Allah kita akan bahas materi apa saja, dan kenapa kita adakan di hari Senin di BDI ini ya. Dan semoga Allah mudahkan untuk kita semua dalam hari-hari Senin yang akan datang. Semoga kita sudah bisa mulai untuk bahas buku ensiklopedia sholat ini dengan format yang ideal. Ada pembaca, saya nyimak Arabnya. Nanti kalau ada yang perlu dikoreksi, kita koreksi. Bila ada yang perlu ditambahkan, jamaah menambahkan di bukunya masing-masing. Jangan lupa, berarti peralatan yang perlu dibawa, pena, tentu bukunya sendiri. Kemudian kalau punya stabilo, bagus bawa stabilo. Kemudian bawa kertas post-it, kertas yang kuning. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, jamaah tinggal nulis lalu tempel di halaman yang berkenaan dengan tambahan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Boleh secara lisan, boleh di luar materi.
Siapa tahu ada yang menyimpan pertanyaan yang mau ditanyakan. Tapi jangan tanyakan yang setelah itu saya dikeluarkan dari kajian sini. Belum kajian sudah dikeluarkan. Ya. Ini pertanyaan juga pertanyaan banyak orang. Kenapa sekarang di kajian-kajian itu saya tidak ada tanya jawabnya? Jawabannya adalah dikarenakan buku yang kita baca itu tebal-tebal. Bukunya segini. Saya yakin 2 tahun ini udah habis. Maka daripada saya membuka sesi tanya jawab yang kadang-kadang pertanyaannya tidak berkenangan dengan materi, lebih baik saya padatkan waktu dengan membaca buku ini sampai sedapatnya waktu selesai. Jadi kalau dihilangkan sesi tanya jawabnya lebih karena saya ingin memanfaatkan waktu. Coba, kalau seandainya dari azan sampai iqamat, dulu kan di situ ada waktunya ya. Di sini mana sekarang? Oh, ada TV-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ kan misalnya iqamat tinggal 5 menit. 5 menit untuk baca buku ini itu lumayan bisa dapat 1 halaman 2 halaman. Kalau tanya jawab, kadang-kadang pertanyaannya tidak ada hubungannya sama materinya. Begitu. Kalau dulu-dulu kan bukunya tipis-tipis ya. Dulu kan bukunya bimbingan Islam untuk pemula, kemudian Hilyat Thalibil Ilmi. Bukunya tipis-tipis, yang insya Allah 1 tahun selesai lah. Jadi kita banyak sesi tanya jawab, ya memang sengaja untuk memperluas faidah. Tapi karena buku yang sekarang ini rata-rata tebal-tebal, di Bandara jilid 1, jilid 3-nya di Istiqlal, sekarang mau jilid 2. Ini semua tebal-tebal. Bagi saya sayang waktu 5 menit, 10 menit. Kalau saya pakai tanya jawab, lebih bagus saya ambil sampai habis 5 menit itu sampai sedapatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, begini. Dulu waktu memulai kajian ini di BDI, saya bertarget 3 jilid itu di BDI terus. 3 jilid itu butuh berapa tahun? Insya Allah 10 tahun 10 tahun udah selesai. Itu dulu, ya kan? Kemudian saya berpikir begini, kalau saya mati duluan, belum selesai buku ini saya mati duluan, siapa yang mau melanjutkan? Belum tentu ada yang mau. Sementara buku ini kalau tamat, rekamannya full, nggak ada yang hilang, semuanya bisa diikuti. Saya yakin banyak ustadz-ustadz muda yang akan manfaatkan. Kenapa? Buku ini bagus, materinya padat, rinci. Pendapat-pendapat yang dikuatkan itu pendapat yang mudah untuk diamalkan oleh masyarakat juga. Saya yakin banyak ustadz-ustadz muda yang membutuhkan kajian ini mulai dari awal sampai akhir, yang dia gunakan nanti untuk mengisi pengajian juga di kalangan masyarakat awam. Sebatas yang saya tahu, ustadz Indonesia belum ada yang membuka kajian ini dengan rekaman yang lengkap. Saya sudah gali-gali soalnya. Saya coba cari ustadz-ustadz yang rajin rekaman, ya, yang punya tim. Saya belum dapati ada yang membahas buku ini. Kalaupun ada, rekamannya itu tidak ada. Maka saya mencoba untuk bukan soal menjadi yang pertama, tapi saya berharap kalau saya punya rekaman buku ini full, saya yakin nanti ustadz-ustadz muda yang 5 tahun, 6 tahun lagi baru mulai pengajian, pasti banyak yang bisa memanfaatkan rekaman saya. Begitu. Karena memang sudah ada yang bertanya begitu. Ustadz, rekaman antum yang ini ada di mana saja ya? Itu banyak yang nanya ustadz-ustadz. Karena bagi mereka mungkin mengikuti langkah saya, kemudian dengarkan rekamannya, itu memudahkan mereka untuk juga ngisi yang sama. Nah, ada pertanyaan?
Untuk kajian rutin di Nasai Somber saat ini saya belum bisa lanjutkan. Mungkin jamaah banyak yang sudah tahu di sana masjidnya diculik, diculik. Nah, oleh yang antum sudah tahu, ormas yang notabene mengkafirkan orang yang bukan kelompoknya, begitu. Dan belum ada follow up sudah dijalankan, tapi apa langkahnya saya tidak bisa beritahu. Semoga teman-teman atau penduduk yang ada di sana bisa mengambil alih kembali masjid yang sudah menjadi tempat mereka ibadah sehari-hari. Nah, jadi saya belum bisa lanjutkan, makanya saya pindah ke sini. Nanti kalau di sana sudah kembali lagi masjidnya ke masyarakat, apakah kajian sini saya pindah sana lagi? Nah, nanti kita lihat. Nah, tapi semoga insya Allah enggak. Begitu. Bagaimana kita selalu menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu? Bagaimana cara untuk selalu menumbuhkan semangat menuntut ilmu? Pertama, coba dibaca kembali dan dikaji kembali tentang keutamaan menuntut ilmu. Banyak orang yang sekarang sudah malas menuntut ilmu. Saya yakin jemaah, saya yakin sebelum pandemi, bila pun hari Senin, hari Ahad saya pindahkan hari Senin, saya yakin tetap lebih banyak dari ini. Paling tidak mirip-mirip lah dengan yang Ahad dulu, kalau secara jumlah. Terus kenapa sekarang jamaahnya hanya segini? Mana yang dulu biasa duduk-duduk di itu? Anda bisa lihat, takmir sampai bikinkan panggung sebelah sana, dibikinkan sebelah sini, dilebarkan ke ibu-ibu sebelah sana. Dulu-dulu kadang-kadang sajadahnya ditaruh di parkiran karena orang sholat di parkiran. Itu bukan karena hari Senin. Saya yakin lebih banyak karena sekarang memang sudah banyak yang turun semangat menuntut ilmunya. Kemana hilangnya semangat menuntut ilmu itu? Terbang. Dibawa apa? Dibawa dunia. Karena sudah 2 tahun tidak pergi ke masjid, tidak ikut pengajian, lupa dia dengan keutamaan menuntut ilmu. Sekarang punya gawean-gawean baru, diterbangkan oleh dunia. Maka coba dikaji kembali apa keutamaan menuntut ilmu, apa pahala yang diberikan oleh Allah bagi yang duduk di majelis ilmu. Yang kedua, pertemanan. Ya, kalau pertemanan kita berubah kepada orang-orang yang memang tidak belajar agama, ya nanti kita juga akan seperti itu. Maka pertemanan dengan orang-orang yang semangat belajar agama itu juga harus dipertahankan. Kemudian yang terakhir, coba nonton, ada kajian saya dengan Ustadz Abu Yaman, judulnya Rindu Kita Yang Dulu. Ada beberapa kajian yang temanya sama di channel saya, mengembalikan semangat menuntut ilmu seperti dulu. Coba didengarkan, ya semoga bisa mengembalikan semangat kita dalam belajar agama. Tapi intinya dari 3 tadi, semangat yang hilang dikarenakan urusan dunia. Yang kedua, pertemanan yang tidak dijaga. Yang ketiga, ya perlu disuntik kembali semangat itu dengan mendengarkan kajian-kajian seputar menuntut ilmu. Mungkin ini saja teman-teman yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Senin yang akan datang. Dan semoga suara saya di Senin yang akan datang sudah tidak seperti ini lagi. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.